Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Suhi. Kami dari kelompok 2 dan akan menjelaskan isi dari makalah yang berjudul Pohon Keputusan. Bab 1. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari, manusia selalu dihadapkan oleh berbagai macam masalah dari berbagai macam bidang. Masalah-masalah ini yang dihadapi oleh manusia tingkat kesulitan dan kompleksitasnya sangat bervariasi, mulai dari yang teramat sederhana dengan sedikit faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut dan perlu diperhitungkan sampai dengan yang sangat rumit dengan banyak sekali faktor-faktor turut serta berkaitan dengan masalah tersebut dan perlu diperhitungkan. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, manusia mulai mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu manusia agar dapat dengan mudah mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Adapun pohon keputusan ini adalah sebuah jawaban akan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Dengan pohon keputusan, manusia dapat dengan mudah melihat, mengidentifikasi, dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Pohon keputusan ini juga dapat menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Peranan pohon keputusan ini sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, decision support tool, telah dikembangkan oleh manusia sejak perkembangan teori pohon yang dilandaskan pada teori graf. Kegunaan pohon keputusan yang sangat banyak ini membuatnya telah dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai macam sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya, rumusan masalah. A. Apa yang dimaksud dengan pohon keputusan? B. Apa manfaat dari pohon keputusan? C. Kelebihan apa saja yang dimiliki oleh pohon keputusan? D. Kekurangan apa saja yang dimiliki oleh pohon keputusan? E. Bagaimana prosedur pembentukan pohon keputusan? Selanjutnya, tujuan penelitian. A. Mahasiswa memahami apa itu pohon keputusan. Mahasiswa mengetahui manfaat dari pohon keputusan. Mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan yang dimiliki oleh pohon keputusan. D. Mahasiswa mampu menjelaskan kekurangan yang dimiliki oleh pohon keputusan. E. Mahasiswa memahami bagaimana prosedur pohon keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Wahyudi, NPM 192107265. Saya akan melanjutkan penyampaian materi berikutnya. Langsung saja kita mulai. Bab 2, pembahasan. Pengertian pohon keputusan. Pohon yang dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperhatikan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila mengambil alternatif keputusan tersebut. Menurut Welch dan Corner, pohon keputusan merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah yang akan dihadapi ke dalam komponen. Kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi untuk masing-masing alternatif tersebut. Menurut Supranto, pohon keputusan merupakan suatu diagram berupa pohon bercabang yang menghubungkan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian yang tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif keputusan yang dipilih. Manfaat pohon keputusan. Pohon keputusan adalah suatu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon dan struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi keputusan-keputusan atau aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari pohon keputusan adalah kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks
menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dan dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan permodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam permodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Sering terjadi tawar-menawar antara keakuratan model dengan transparansi model. Dalam beberapa aplikasi, akurasi dari sebuah klasifikasi atau prediksi adalah satu-satunya hal yang ditonjolkan. Misalnya sebuah perusahaan direct mail membuat sebuah model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi untuk merespon permintaan tanpa memperhatikan bagaimana atau mengapa model tersebut bekerja. Sekian penyampaian dari saya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murabi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pohon keputusan, yaitu kelebihan pohon keputusan. A. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. B. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji dengan berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. C. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibilan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap yang lebih konvensional. C. Dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kekurangan pohon keputusan. A. Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. B. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. C. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. D. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon keputusan tersebut didesain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Data dalam pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan pohon keputusan. Misalkan untuk menentukan maintenance, kriteria yang diperlihatkan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item. Data yang disebut dengan target atribut. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan instansi. Misalkan atribut cuaca mempunyai instansi cerah, berawan, dan hujan. Proses pohon keputusan dalam mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi role, dan menyederhanakan role. Strategi pembentukan decision tree dengan algoritma adalah 1. Pohon dimulai sebagai node tunggal, akar atau root yang mempresentasikan semua data. 2. Sesudah node root dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembaginya. 3. Sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. 4.
Algoritma ini akan terus menggunakan proses yang sama atau bersifat recursive untuk membentuk sebuah discussion tree. Ketika sebuah atribut telah dipilih menjadi node pembagi atau cabang, maka atribut tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan nilai information gain. 5. Proses pembagian recursive akan berhenti jika salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi. A. Semua data dari anak cabang telah termasuk dalam kelas yang sama. B. Semua atribut telah dipakai tetapi masih tersisa dalam kelas yang berbeda. Dalam kasus ini diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk dijadikan tabel kelas. C. Tidak terdapat data pada anak cabang yang baru. Dalam kasus ini node daun akan dipilih pada cabang sebelumnya dan diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk menjadikan label kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahri Hidayat dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Prosedur pembentukan pohon keputusan. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan node daun mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Level node teratas dari sebuah decision tree adalah node akar, yang biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu kelas tertentu. Pada umumnya, decision tree melakukan strategi pencarian secara top-down. Untuk solusinya, pada proses mengklasifikasi data yang tidak diketahui, nilai atribut akan diuji dengan cara melacak jalur dari node akar sampai node akhir, dan kemudian akan diprediksi kelas yang dimiliki oleh suatu data baru tertentu. Untuk membuat pohon keputusan, terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti. Menurut Heiser dan Render, untuk membangun pohon keputusan, kita akan menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh alternatif dan keadaan alami yang mungkin terjadi dimuat ke dalam pohon. Jika dibutuhkan, pilihlah solusi dapat mencakup alternatif dari tindakan melakukan apapun. Yang kedua, konsekuensi positif atau negatif diliputi pada akhir cabang yang sesuai. Konsekuensi tersebut merupakan efek dari sebuah peristiwa yang akan kita alami jika mengambil sebuah ranting keputusan atau jalur keputusan tertentu. Yang ketiga, tujuan dari pohon keputusan adalah untuk menentukan nilai ekspektasi dari masing-masing tindakan. Untuk menentukan nilai dapat diuji dengan metode pengambilan keputusan. Sebuah model keputusan terdiri dari sekumpulan aturan untuk membagi jumlah populasi yang heterogen menjadi lebih kecil, lebih homogen dengan memperhatikan pada variabel tujuannya. Sebuah model keputusan mungkin dibangun dengan seksama secara manual atau dapat tumbuh secara otomatis dengan menerapkan salah satu atau beberapa algoritma pohon keputusan untuk memodalkan himpunan data yang belum terklasifikasi. Variabel tujuan biasanya dikelompokkan dengan pasti dan model pohon keputusan lebih mengarah pada perhitungan probabilitas, dan dari tiap-tiap rekor terdapat kategori-kategori tersebut, atau untuk mengklasifikasi rekor dengan mengelompokkannya dalam satu kelas. Pohon keputusan juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari variabel kontinu, meskipun ada beberapa teknik yang lebih sesuai untuk kasus ini. Perilaku pengabaian terhadap sinyal kegagalan. Model pengambilan keputusan, baik dengan teknik apapun yang kalian gunakan, menunjukkan sejumlah langkah tertentu dalam penyelesaian masalah. Seluruh aktivitas ditunjang dengan keberadaan informasi. Semenjak informasi hanya merupakan input, nilai sebenarnya dari informasi terletak pada pandangan pengambilan keputusan. Artinya, setinggi apapun nilai informasi,
tetap tidak akan digunakan jika manajer menolak atau tidak menggunakan informasi tersebut. Pandangan yang berbeda terhadap informasi pada setiap individu pengambil keputusan merupakan sebuah kewajaran, karena setiap manajer mungkin memiliki permasalahan yang berbeda. Jika keputusan dibuat secara objektif, perbedaan pandangan tidak akan menjadi masalah karena keputusan diambil untuk memecahkan masalah yang sebenarnya. Sebaliknya, penilaian informasi secara subjektif atau untuk tujuan tertentu yang tak berkaitan dengan pemecahan masalah dapat mendorong manajer pada keputusan yang tidak tepat. Setelah kita pelajari sebelumnya, ketidakakuratan informasi yang disebabkan oleh ketidakpastian yang tinggi seringkali menjadi penyebab utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunanda, ingin melanjutkan presentasi teman saya. Faktor penyebab perilaku pengabaian. Faktor psikologis dan faktor sosial menunjukkan kehadiran ego dan keinginan menjaga reputasi diri. Tentunya orang enggan untuk mengakui kesalahan dan kegagalan. Terlebih bila suatu tindakan dihubungkan dengan nilai kegiatan bisnis yang memiliki prestasi tinggi. Faktor proyek lebih berfokus pada tingkat pengembalian kegiatan bisnis yang tidak segera dapat diraih. Karakteristik ini menyebabkan manajer cenderung menunggu untuk melakukan tindakan. Semakin lama manajer melakukan wait and see, semakin kecil peluang untuk melakukan hal yang mungkin lebih berharga. Faktor organisasi menunjukkan adanya permainan politik dalam organisasi pada pengambilan keputusan. Minat terselubung dapat ditujukan untuk beberapa orang yang berpengaruh di organisasi dan menjadi faktor utama mengapa sebuah keputusan yang salah tetap diaplikasikan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kegunaan pohon keputusan yang dapat melihat berbagai macam alternatif keputusan yang dapat kita ambil serta mampu memperhitungkan nilai-nilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi alternatif keputusan tersebut adalah sangat penting dan berguna karena membuat kita dapat mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan untuk kita ambil. Pohon keputusan juga dapat dipergunakan untuk memperhitungkan dan melakukan analisa terhadap resiko-resiko yang mungkin muncul dalam suatu alternatif pemilihan keputusan. Selain itu, pohon keputusan juga dapat dipakai untuk memperhitungkan beberapa nilai suatu informasi tambahan yang mungkin kita perlukan agar kita dapat lebih mampu dalam membuat suatu pilihan keputusan dari suatu alternatif keputusan yang ada. Dengan melihat kegunaan pohon keputusan dan kemampuannya dalam memperhitungkan berbagai alternatif pemecahan masalah tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta nilai risiko dan nilai informasi dalam alternatif keputusan itu, maka jelaslah bahwa pohon keputusan ini dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.